Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuh gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo salam maaf di anjuang uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berhormati angku-angku, buya-buya, suluh bendang dalam nagari, suluh nan indak kunjung padam, nan runciang indak mencucuk, nan tajam indak malukoi. Ayah nyojani tapian suci minuman anak di nagori. Yang memuliakan angku-angku, datuk-datuk, nenek mama, nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah, nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Tarui kapado cadik pandai pemuko-pemuko masyarakat kami. Kayu gadang di tangga koto nan bahurek bahaka tunggang nan bapucuk sabana bulek. Ureknya tunggang cukam ka bumi, pucuknya bulek cewang kalangi. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat babua katonan bana. Simpuh kabake bundo kanduang. Sarato kakawan samogadang, baik didarek di pasisir kahampek pinjuru matu angin salingkuang ombak nan bada buah kadurian di tapuak rajo sampai kasih pisak pisawanyui, ataupun nan dirantau negari urang nan mengambangkan sayuk Minangkabau di mana sajo berado. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini kita sampaikan itu masih seputar adat Minangkabau. Warna di Minangkabau itu atau bendera dahulunya marawah bahasa kininya. Ini tidak bendera tapi marawah. Marawah itu marawah Minangkabau. Itu 3 warnanya. Nah, pertama warna luak tanah data, luak nantu. Yang kedua itu warna luak agam, luak nantangah. Dan ketiga warna luak 50, luak nan bunsu. Dan ketiga-tiga warna itu dihimpun menjadi satu. Apa warna luak agam, luak tanah data? Luak tanah data warnanya kuning. Apa filosofi yang terkandung di dalamnya kata nenek mama kita? Itulah wibawa. Wibawa masyarakat Minangkabau. Marwah, muruah. Itu kecil orang tutu, datuk-datuk. Itulah warna bintang di langit. Marwah tinggi. Kemudian kuning juga lambang yaitu dari mufakat. Jadi orang Minang secara sifatnya, akhlaknya suka bermusyawarah. Suka bermusyawarah. Sebab kalau pendapat awak surang, kalau dalam masalah urusan dunia kau Pak kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kecuali yang datang dari Allah dan Rasul, itulah pasti benar. Tapi kalau pendapat kita, hasil penelitian kita, bisa salah, bisa benar. Jadi orang Minang itu suka bermusyawarah. Apa saja yang kau dibuat, nyemusyawarahkan dulu. Itulah makna dari warna kuning. Nyemusyawarahkan dulu.
Dan tentang musyawarah itu pun Allah Subhanahu wa taala yaitu telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ali Imran tentang musyawarah. Musyawarah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab dalam suatu urusan itu, kalau dalam urusan keduniaan, ia bermusyawarah dulu. Itulah Minangkabau dahulunya. Sehingga adalah adat di Minangkabau, itulah sistem pemerintahan Minangkabau, bukan suku kau pak. Jangan mereka kecil suku nantu Ceniago, suku nantu Piliang. Tidak, ikut sistem. Itu sistem bodi Ceniago dan sistem Koto Piliang. Saja pasukan di Minangkabau memakai sistem itu. Itu nama sistem. Dan memang kebetulan ada dulu suku yang bernama itu. Bodi Ceniago, Piliang. Tetapi kelarasan di Minangkabau itu ada dua. Sistem adalah bodi Ceniago dan Koto Piliang. Kalau dalam Koto Piliang itu titik dari hati. Itu tak bisa dibantah lagi. Kalau dalam musyawarah itu sistem bodi Ceniago, sesuatu dimusyawarahkan dulu. Dua sistem itu dibuat di orang Badua Radia. Sia itu dan pertama Datuk Ketamangguangan. Datuk Ketamangguangan, Sultan Jatang namanya. Ayah beliau berbeda jo adiknya. Beliau saibu balain ayah. Datuk Ketamangguangan anak dari Sri Maharaja Dirajo. Sedangkan Sultan Datuk Prapatih Nasabatang ayahnya Cati Bilang Pandai. Artinya meninggal suaminya yang pertama, amaknya balaki balik. Itu dengan Cati Bilang Pandai. Jadi Datuk Ketamangguangan dengan Datuk Prapatih Nasabatang itu telah membuat dua sistem. Yang pertama bodi Ceniago Koto Piliang dan Datuk Prapatih membuat sistem bodi Ceniago. Itu Koto Piliang diperintahkan wajib dilaksanakan. Aku Datuk Ketamangguangan kau. Kalau di Datuk Prapatih Nasabatang nggak bisa ada musyawarah dulu. Akhirnya pertama terjadilah pertikaian orang Badua Radia, tapi akhirnya terjadilah kesepakatan. Sepakai awak. Itulah terjadinya batu batikam di batu sangka. Kalau bahasa awaknya tos. Iyalah, sama kita pakai keduanya. Tanah mola pisang si kalik-kalik utan, pisang batu nambah gatah. Koto Piliang inyo bukan, bodi Ceniago inyo antah, sama dipakai keduanya. Jadi kedua sistem itu dipakai di Minangkabau, musyawarah. Iyo, kemudian perintah pun iyo, tergantung beko ba'a bentuk kejadiannya. Kalau dalam masalah memilih minantu, ancam musyawarah dulu nak. Musyawarah dulu. Siapa nak minantu kita? Panggillah mamak dulu. Panggillah bako dulu. Dah baharu. Sebab yang tahu je akhlak orang yang datang ko tentu orang banyak. Ba akhlak orang nak datang ko, nak kejadi je kemenakan kita ko. Ba akhlaknya lain sembayangnya. Lain taatnya ibadahnya. Lain tak pemberangnya. Nampak dia lain tak? Kecil mamak. Kecil yang lain? Hanya sembayang yang tak ada. Jadi musyawarah dulu. Ancak dipakai dalam hal itu. Tapi kalau dalam masalah musibah, tentu tidak bisa dipakai bodi Ceniago dah pak. Terbakar rumah. Bah musyawarah awak dulu. Ada musyawarah. Habis rumah dia api boleh. Langsung saja perintahkan. Padamkan. Sama sewak ke situ kali. Tak ada musyawarah dah pak. Tetapi kalau dalam hal-hal nan elok, musyawarah awak dulu. Kalau dalam masalah nan buruk, langsung sajalah perintahkan. Tak bisa musyawarah dah pak. Jadi kedua-duanya tak pakai di Minangkabau. Itulah lambang dari
marawah warnanya kuning. Itulah bendera Tanah Datar. Orangnya muruahnya tinggi, marwahnya tinggi, orangnya berwibawa. Tetapi dia bermusyawarah. Ndak namo bak katanya saja musyawarahnya. Itulah lambang luak Tanah Datar. Yang kedua lambang luak agam. Warnanya merah. Apa maknanya merah? Pemberani. Pemberani, Pak. Pemberani dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan. Ayo pemberani. Tagak nan kanan bana. Yang sampai ndak tersampai kanan bana itu. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan nan banaku, banan bana tu sekalipun pahit. Itulah lambang dua agam. Warnanya merah, orangnya pemberani. Nah, jangankan memberangnya dengan katanya saja, orang lasagan. Wakden kejadiannya. Itu orang agam tu. Dengan katanya saja orang lasagan tu. Ikulah warnanya merah. Berani. Dan berani itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Ahzab di antara ayatnya, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, ayat-ayat Allah, ajaran Allah. Mereka tidak takut kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Akulah agam, Pak. Buya Hamka, orang luar agam. Nampak dari sifatnya warnanya merah. Sampaikan kebenaran. Komunis kau nak batu. Nak batu di Indonesia ada kerja Buya Hamka. Ikut nakkan aman di Indonesia kau. Kerja Bung Karno. Orang nak mengecek nak aman tu orangnya dan nakkan aman. Orang itu nakkan aman nak mengecek nak aman tu. Orangnya nakkan aman. Akhirnya Buya Hamka di penjara, Pak. Di penjara Buya Hamka. Tak tentu sabab-sababnya. 2 tahun sampai bulan dalam penjara, Pak. Nasib anak tak katung-katung di rumah. Anak ketik-ketik waktu itu. Buya Hamka masuk penjara, Pak. Dia menyampaikan kebenaran. Anak ketik-ketik waktu itu baru. Anak Buya Hamka tu. Buku-bukunya yang di situ sumber ekonominya diboikot, tak boleh dibali. Penerbit tak boleh mencetak. Sampai dibituan oleh pemerintah, Pak. Sampai Siti Raham datang ke sebuah penerbit, yaitu di Jakarta Selatan, penerbit buku Hamka. Siti Raham bini dari Buya Hamka. Ditanyakan ke penerbit, aduh Pak, buku Buya Hamka yang terjual. Oh, tak boleh Bu, tak boleh diterbitkan. Oh iyalah, kecik Siti Raham. Pulang saya Siti Raham lagi. Ibu istri Buya Hamka. Iya. Ya kata saya kalau ada yang terjual, Pak. Oh tak boleh diterbitkan. Pada waktu itu ekonomi lah payah bagi istri, bagi bini Buya Hamka, Bu. Tak ada lain untuk bali boreh. Salendang dalam lemari berjual, cincin di tangan lah berjual. Buya Hamka dalam penjara tu. Kecik penerbit, kami akan memberi sedekah kepada ibu. Kami tahu keluarga ibu dalam keadaan susah. Apa kecik Siti Raham? Maaf Pak Cik. Keluar agam tu, Pak. Tegas. Dan nama menadah-nadah tangan ke orang tu. Enggak Pak, maaf Pak. Ambo kemarin tak payah minta-minta dah. Ambo bertanya, ada ndak buku suami ambo yang tak jual? Itu sajanya. Tak ada, ambo pulang lain.
Assalamualaikum. Painya le. Baru tiba di halaman rumahnya pak. Berhentilah auto dari Medan. Apa kata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kah rumah Buya Hamka? Iya. Saya istrinya. Kami dari penerbit buku Hamka di Medan. Sebelum kami dilarang dahulu menerbitkan, buku sudah banyak yang tercetak. Sudah banyak yang terjual. Kami ke sini mengantarkan uangnya. Dulu kan lalu ada ATM le pak. Di zaman itu Bantan BT itu. Alhamdulillah kata Siti Raham. Ada rezeki kami dari Allah SWT. Bahkan cukup biaya hidup sampai Buya Hamka keluar dari penjara pak. Sampai Buya Hamka keluar dari penjara. Buya Hamka tidak ada salah di penjara tu pak. Tapi nya kokoh teguh, nya berani. Itulah lambang luar agam. Beraninya menyuarakan kebenaran walaupun pahit. Menjalang inyo keluar, inyo bermimpi itu pak. Yaitu ada ayat dalam Al-Quran, yaitu kataba rabbukum rahmah. Itu dibaca oleh anak gadi dalam Al-Quran. Nyo baca di dakinya itu mimpi Buya Hamka. Pada yang tertulis itu yang dibacanya kataba rabbuka rahmah. Ka itu damir untuk engkau sendiri. Kum damir untuk orang banyak. Dan sementara ayat tertulis kum, bukan ka. Tapi dibaca di anak yang mengaji itu ka. Telah menetapkan Tuhan engkau rahmat untuk engkau. Apa kecik Buya Hamka dalam mimpi itu? Itu kum, bukan ka. Ulang dia mengaji balik. Itu ya dibacanya ka juga baru. Tak jago Hamka dari mimpinya. Mimpi yang bokoi. Adalah orang salah baca Quran. Kecuali ayatnya balik di Hamka kiranya you memang kum. Tapi kenapa ka? Kalau ka engkau sendiri artinya itu pak. Telah menetapkan Tuhan engkau rahmat. Jadi ternyata tak lama sudah itu tiba Angku Sapir itu, penjaga penjara itu. Bapak hari ini dapat rahmat pak. Bapak bebas dari penjara. Itu pak, bebas Buya Hamka dari penjara. Tiba di rumahnya, bersyukur malahan anak-anaknya. Alhamdulillah ayah, untung ayah lagi masuk penjara. Bininya pun bersyukur lah, untung dah haji lagi masuk penjara. Pak bersyukur kalian. Kalau nak masuk penjara lah Buya, mungkin tak kena ada Buya lain. Lah banyak Buya-Buya dijapui malam di PKI. Tak ada balik sampai kini lain. Buya dek lain dalam penjara nak bisa menyapui dia. Itulah rahmat untuk beliau. Ditetapkan oleh Allah ternyata. Andaikan tak masuk penjara di tahun-tahun itu, ini akan dijapui malam oleh polis di PKI, di komunis. Mereka itu pak. Tetapi Buya Hamka walaupun pemberani, tetapi beraninya di atas kebenaran pak. Ketika yaitu Bung Karno wafat, Bung Karno waktu sakit lah pernah mengirim surat, tolong seandainya Ambo wafat, yang menjadi imam salat jenazah Ambo adalah Buya Hamka. Sampai surat itu orangnya dibaca oleh Buya Hamka, ikut surat dari Bung Karno. Seandainya Bung Karno wafat, keciknya yang mengimami solat jenazahnya adalah engkau wahai Buya. Iyalah, ketika Bung Karno wafat, Buya Hamka menjadi imam solat jenazah Bung Karno pak. Jadi penyabar dia pak. Pemberani tetapi bukan pendendam. Itulah luar agama pak. Nya pemberani tapi bukan pendendam. Walaupun di penjara dek Bung Karno, tetapi ketika Bung Karno wafat, inyo yang menjadi imam solat jenazah. Lek ketalo dia waktu pak. Awak di penjara dia orang tu. Ketika nyo mati, awak diminta untuk jadi imam solat jenazahnya. Itulah Minangkabau pak. Pemberanilah, tetapi jangan pendendam. Pendendam kau nak boleh pak. Pemberani, berani itu kebenaran, tetapi jangan pendendam. Mungkin Buya Hamka tahu lohnya
Dengan hikmahnya di penjara. Andaikan ambo ndak di penjara dek Bung Karno, mungkin ambo ndak ada wasabot anak-anak lain. Mungkinlah dijapui dek PKI dek leh dalam penjara ambo. Mungkin Bung Karno lah menyelamatkan ambo. Allah takdirkan ia selamatkan ambo. Masuk penjara ambo. Kau badan ibu hamba Allah berbahagia. Ikulah lambang luar agam. Pemberani. Bahkan Bung Hatta yang mengkonsepkan Indonesia merdeka. Orang mah itu Pak, Bung Hatta tu, orang luar agam. Orang luar agam Pak. Bung Hatta yang mengkonsep Indonesia kok merdeka. Itu Dr. Muhammad Hatta yang babako ke Payakumbuh. Ayah beliau Muhammad Jamil, atuk beliau Syekh Abdul Rahman Batu Ampah. Itu sejarah dan tak patahkan gitu. Itu jale itu Pak. Muhammad Hatta cucu dari Syekh Abdul Rahman Batu Ampah Pak. Cucu dari Syekh Abdul Rahman Batu Ampah. Memang Muhammad Hatta babako ke Payakumbuh Pak. Itu tahu orang sadonya itu Pak. Kalau di KCN itu penduto tak ada terus sampai kini tahu sadonya Indonesia, tahu uang Minang sa Indonesia kok. Itu Bung Hatta babakonyo ke Payakumbuh Pak. Itu Batu Ampah tu. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga lambang yaitu dari warna di Minangkabau, benderanya atau marawahnya yaitu warnanya hitam. Itulah lambang warna luak 50. Maknanya hitam Pak, itu teguh pendirian. Itulah masyarakat Minang. Teguh pendirian. Payakumbuh baladang kuni dibawa nak orang ke Kuantan. Indak namua kun yang dek kuni bapantang lama kene santan. Filosofinya warna hitam kau diambil dari orang Minang itu dari ijuk ternyata Pak. Lambo baca dalam buku Tambo Lamo, ke buku coba. Tabah bukunya. Tambo Lamo. Ikut dikecekkan di siko sepakati dek datuk-datuk kita dihimpun sadonya siko kok dari tambo-tambo yang lain. Ternyata warna hitam tu diambil dari ijuk Pak. Warna hitam diambil dari warna ijuk. Lihat tahu Pak ijuk Pak? Ijuk kok di batang anau di batang aren di batang anau. Di batang anau ijuk tu. Ijuk kok Pak disosa bulan-bulan tidak keputih gitu tu. Tengoknya orang gilo di apa tan di masaki kau duit tan. Ambo pernah dulu pemantan orang gilo, orang sakit gilo kat situ. Ada yang disuruh ni doktor tu menyosai juk Pak. Menyosai juk keraja orang gilo itu pula. Bersosa. Terus cuci sampai bersih ya gitu. Kecek betul kan? Ya. Itu tenung gilonya. Isasanya juk sampai putih ya, ya hanya. Ada nak sehat. Ma bisa putih kau, hijau mah. Itulah sehat nama waliannya leh. Ada pulangnya leh kau. Jadi hijau kau nak ambil putih dah Pak. Disosa bulan-bulan nak putih-putih dah. Dikubur bertahun-tahun dalam tanah, indak putih-putihnya dah. Dirondam dalam air bertahun-tahun, nak putih-putihnya dah Pak. Nak berubah-ubah, nak lapuk-lapuknya dah. Hijau tu nak mau lapuk dah. Akulah lambang luak 50 Pak. Toguah pendirian. Laika dikubur dalam tanah, tidak akan berubah. Laika dirandam dalam air, tidak akan berubah. Pak, tidak namanya berubah-ubah. Toguah pendirian. Apapun yang terjadi, ombak baseru, angin batah basabung, guru patui badan tandantang, hujan turun badai pun tiba hayang lebih dua di lautan, tapi karang di tengah lautan tidak berubah-ubah. Toguh pendirian. Itulah toguh pendirian Pak. Itu juga yang dikecekkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan mereka Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, teguh pendirian,
tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat-malaikat Allah. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Jadi orang-orang istiqomah kok, orang-orang masuk surga di akhirat, Pak. Jadi mudah-mudahan masyarakat Rana Minang warna nang ketiga-tiga tu ado di kainyo, Pak. Latain pun menjadi sasu. Indak tapi pisah do, Pak. Tak tapi pisah warna nang tiga ku di Minangkabau di Marawa tu. Oh, luak agam tu toga saja Marawa kunyang. Mana ado mereka tu. Oh, luak tanah datanya maaf. Oh, luak agam toga saja Marawa merah. Oh, luak tanah datanya tagak saja Marawa kunyang. Ndak do mereka tu. Oh, luak 50 tagak saja Marawa hitam. Ndak lo ada mereka tu. Tapi digabung menjadi satu. Itulah sifat akhlaknya Minangkabau. Ada berani dinyo, ada dinyo. Ada mufakat dinyo, ada dinyo. Ada teguh pendirian, ada lo dinyo. Tahimpun menjadi satu. Itulah Minangkabau. Itulah Minangkabau. Itulah tungku tiga sejarangan. Itulah tali tiga sepilin. Minangkabau, itulah asahnya Minangkabau, luak nan tiga dahulunya sampai berkembang itu ke daerah rantau. Bapak dan Ibu hamba Allah berbahagia. Mudah-mudahan Minangkabau kau ia betul-betul boleh tundaknya sesuai je marawahnya. Ini orang yang suka bermusyawarah. Ini yang tinggi marwahnya, mulianya, ifanya. Kemudian ini yang pemberani. Kemudian tahu pula pendirian, Pak. Mudah-mudahan seperti itulah hendaknya Minangkabau. Itulah kaji kita Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.